Jadi tidak benar ketika ada orang mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti dan menjadikan Rasul sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam seluruh aspek kehidupan. Yang mana seluruh aspek kehidupan? Ini dari mulai ketika manusia itu taat kepada Allah, maka di mana syariat itu dilaksanakan pasti mendatangkan berkah, pasti mendatangkan berkah. Ya. Jika beriman, mengefisienkan waktu kepada Ustaz, kami persilahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim juga kita kirimkan pada junjungan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tentu saja senantiasa kita rindukan, senantiasa kita jadikan uswah teladan dalam seluruh aktivitas hidup dan kehidupan kita. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan mencoba mengangkat satu tema yang berkaitan dengan Quran surah Ali Imran ayat 31. Ayat ini sangat masyhur atau sangat dikenal di tengah-tengah kaum muslimin, yang sering dibacakan oleh para ustaz-ustaz kita, yang kira-kira bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi ayat ini menegaskan minimal ada 3 persoalan. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasul. Yang ketiga, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau
benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, para mufassir dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan terkait ayat ini. Beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini itu adalah hakim atau pemutus perkara atau penimbang, atau ayat ini itu menjadi timbangan kepada orang-orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah. Jadi bicara cinta Bapak Ibu sekalian, cinta itu butuh bukti, bukan hanya perkataan saja. Maka buktinya itu, timbangannya adalah ayat ini, kata Ibnu Katsir. Jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikuti Rasul. Fattabi'uni. Artinya, seseorang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, tapi tidak ittiba kepada Rasul, cintanya dusta. Jadi timbangan kecintaan seseorang kepada Allah itu timbangannya adalah dia ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu mengikuti Rasul. Fattabi'uni, kata Al-Quran, maka ikuti aku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh jadi memang ada di antara kita, di antara orang-orang yang beriman itu selalu mengatakan ketika ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Jawabannya adalah saya mencintai Allah. Saya mencintai Allah. Demikian pula di kalangan para sahabat dahulu itu, para sahabat atau orang-orang yang berjumpa dengan Rasul itu ada yang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Maka turun ayat ini. Jika engkau benar-benar mencinta Allah, ikuti aku. Fattabi'uni. Nah, sekarang persoalannya pada perkara ittiba. Mengikuti Rasul itu seperti apa? Ittiba itu seperti apa? Apa itu ittiba dan seperti apa itu ittiba? Mengikuti Rasul itu seperti apa? Di salah satu ayat di surah Al-Ahzab, kalau tidak salah ayat 31, dan ini juga sangat kita kenal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yawmal akhir wa zakarallahu katsiran. Jadi bicara ittiba atau mengikuti Rasul itu, maka dijelaskan dalam ayat ini, laqad kana lakum. Laqad itu Bapak Ibu sekalian, lam itu disebut dengan huruf qasam, sumpah. Lam qasam namanya. Sungguh kata Allah itu. Misalnya lillah, demi Allah. Jadi la, fungsi huruf la itu adalah qasam atau menegaskan. Sungguh maknanya sungguh. Qada itu artinya sungguh. Jadi ini seperti mengatakan sungguh dan sungguh, laqad. Jadi di situ laqad itu la-nya sendiri itu sudah sungguh, qada itu sudah sungguh juga. Jadi sungguh-sungguh. Ini ayat
ini dimulai dengan kata penegasan. Sungguh-sungguh fi Rasulillah, pada diri Rasul, uswatun hasanah. Laqad kana lakum, jadi sungguh-sungguh untukmu fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, sungguh-sungguh, kemudian di kata itu disebutkan fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sebenarnya susunannya dikedepankan ya. Jadi keterangannya dikedepankan fi Rasulillah. Mestinya uswatun hasanah fi Rasulillah. Tetapi ketika kata keterangannya fi Rasulillah dikedepankan, kemudian uswatun hasanah itu dijelaskan setelahnya, disebutkan setelahnya. Dalam ilmu nahwu ini disebutkan, ini menunjukkan makna bahwasanya teladan terbaik dan satu-satunya terbaik itu hanya ada pada diri Rasul. Itu maknanya. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tidak ada itu teladan yang paling baik itu kecuali pada diri Rasul. Itu maknanya. Itu kenapa kata ini keterangannya dikedepankan. Fi Rasulillah uswatun hasanah dibelakangkan. Maksudnya contoh terbaik itu hanya ada pada diri Rasul. Jamaah yang dirahmati Allah, jika kita memperhatikan ayat ini tuh datang dalam bentuk khobar, berita. Ini seakan-akan berita. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya pada diri Rasul itu ada suri teladan terbaik. Tetapi maknanya khitab, perintah. Kalimatnya berita, tetapi maknanya khitab atau perintah. Maksudnya ayat ini itu ingin mengatakan kepada kita kaum muslimin bahwasanya kaum muslimin itu tidak boleh mengambil suri teladan yang lain kecuali dari diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya. Jadi meskipun redaksinya berita, tapi maknanya perintah. Dikuatkan dengan liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ingin mencari rahmat Allah. Artinya apa? Yang tidak mau cari rahmat Allah, silakan mengikuti yang lain. Silakan menjadikan uswah yang lain. Yang tidak mau mencari rahmat Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, maka dua ayat ini itu menunjukkan bahwasanya mengikuti Rasul, mencintai Rasul, mengikuti Rasul itu sama dengan mencintai Allah. Sama dengan mencintai Allah. Jadi tidak benar ketika ada orang mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti dan menjadikan Rasul sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam seluruh aspek kehidupan. Yang mana seluruh aspek kehidupan? Ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ini harus menjadikan Rasul sebagai teladan. Tidak boleh mengambil sebahagian meninggalkan sebahagian, tak boleh. Harus secara keseluruhan. Kenapa? Karena ini bukti cinta kita kepada Allah. Sebagaimana ayat yang tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bagaimana Rasul mencontohkan ketika ada orang yang hendak mengambil lahan seseorang. Apakah ada contoh? Ada. Ada contoh. Dan itu harus diikuti. Karena itu bukti cinta kita kepada Allah.
Rasul itu pernah mengatakan, man ahya ardan maitatan fahiyalahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, fahiyalahu, maka itu punyanya. Itu Rasul yang bilang. Itu sertifikatnya langsung Rasul stempel. Misalnya bapak-bapak pergi ke hutan, di situ tidak ada yang pernah memagarinya. Kemudian kita memagarinya, maka oleh Rasul itu sah. Sah. Itu disebut dengan konsep Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah mati dalam Islam. Siapa yang menghidupkan tanah mati, maka itu punyanya. Kalau punyanya, maka haram hukumnya diambil secara paksa. Rasul mengatakan siapa yang mengambil tanah saudaranya sejengkal, maka dia buminya ditarik ke atas 7 susun. Kelak di hari kiamat diletakkan di atas pundaknya. 1 jengkal Bapak Ibu. 1 jengkal. Ini 17.000 hektar. Insyaallah. Ini luar biasa. Kalau benar cinta kita kepada Allah, maka kita mesti ittiba, mengikuti Rasul. Caranya bagaimana? Caranya adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam contoh kasus yang seperti ini. Contoh lain tentang ittiba. Pengelolaan sumber daya alam. Ada contohnya tidak? Ada, dalam Islam ada. Ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika di Madinah itu ada sahabat, dia pengusaha. Kemudian dia minta izin kepada Rasul, wahai Rasulullah, bolehkah saya mengelola lahan garam itu, tambang garam itu yang ada di kota Madinah sana? Rasul awalnya menjawab, silahkan dikelola. Begitu sahabat itu pergi, maka sahabat yang lain itu mengatakan seperti ini, wahai Rasulullah, apakah Anda tahu apa yang Anda berikan kepada dia? Dia mengatakan, memangnya apa? Itu seperti Anda seperti memberikan tambang seperti air yang mengalir. Artinya jumlahnya besar, jumlahnya banyak sekali, dan menguasai hajat itu orang banyak. Itu seperti Anda memberikan air yang mengalir. Maka kemudian Rasul mengatakan, panggil kembali dan tarik kembali tambangnya, tambang garam. Tarik kembali tambangnya, tidak jadi diberikan. Nah, dari hadis ini dan hadis yang lain yang mengatakan, innamal mu'minuna syuraka'u fi salasin wal kala'i wal ma' wan nar. Sesungguhnya orang muslim itu berserikat pada 3. Padang gembalaan, api dan air. Kombinasi dari 2 hadis ini menunjukkan bahwasanya sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tidak boleh dikuasai oleh individu. Itu contoh Rasul. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka mestinya ittiba. Yang namanya tambang itu haram hukumnya diberikan kepada pihak swasta, apalagi pada individu, apalagi kepada asing dan asing. Itu haram hukumnya. Kalau kita benar-benar ittiba kepada Rasul. Contohnya, jadi dalam Islam itu perkara-perkara seperti ini tuh ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini baru 2 contoh. Contoh yang lain masih banyak. Itu sistem ekonomi, sistem sosial. Wasariku wasaikatu faqtuhu aydihuma.
pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, takut tahu, ya, maka potonglah tangan mereka. Itu perintah Allah dan itu dilaksanakan oleh Rasul dan dipenjara. Kalau sampai nisab, maka dipotong tangannya. Itu kata Islam, kata Allah, dilaksanakan oleh Rasulullah. Kalau benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, ittiba kita, ittiba, mengikuti itu. Maka mestinya kaum muslimin itu tunduk pada hukum syara, tidak tunduk pada hukum yang lain. Itu contoh ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa, Isa? 19. 10 menit lagi. Ya, jam 7:09 Ustaz. Oh, oke. Ya. Jamaah dirahmati Allah. Maka kemudian mari kita coba menimbang apakah kita hari ini itu sudah ittiba kepada Rasul atau tidak. Kalau tidak menjalankan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, maka coba kita raba diri kita. Benarkah cinta kita kepada Allah? Benar, Ustaz. Karena sebenarnya ingin dilaksanakan tapi tidak bisa dilaksanakan, kan begitu sebenarnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memang ada perkara-perkara yang bisa dilakukan secara individu. Tapi ada juga perkara yang hanya bisa dilakukan oleh negara. Maka negara juga harus ittiba kepada Rasul. Individu juga mesti ittiba kepada Rasul seperti itu. Karena memang ada perkara yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya kekuasaan. Nah, kekuasaan itu mesti ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, yakin dan percaya bahwasanya jamaah yang dirahmati Allah, ketika manusia itu taat kepada Allah, maka di mana syariat itu dilaksanakan pasti mendatangkan berkah. Pasti mendatangkan berkah. Ya. Jika beriman, apalagi walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai. Jika beriman penduduk satu negeri itu, apa bayarannya? Lafatahna. Itu lam lagi, lam kosam namanya, sumpah. Tapi ini dua sumpahnya. Lafatahna tambah nun taukid di belakangnya. Jadi sudah lam kosam tambah nun taukid belakangnya itu sungguh-sungguh kami akan menurunkan. Lafatahna alaihim kepada mereka barakatin. Nah, itu barakatinnya tuh dia nakiro. Nakiro artinya semua berkah akan diberikan. Dari langit dan dari bumi. Coba bayangkan. Apa maknanya? Maknanya ketika suatu penduduk negeri, makna mukhalafat kata kebalikannya. Jika suatu penduduk negeri itu tidak beriman dan bertakwa, sama. Akan keluar siksa dari langit dan dari hari ini Pak panas. Langka gas. Beras mahal. Air susah. Berkah atau bukan? Boleh jadi keberkahan itu dicabut karena kita tidak ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dan yang terakhir. Surah ini itu turun sebenarnya berada di pertengahan surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu perang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu turun pada saat Rasul itu menghadapi perang Ahzab. Ahzab itu jamaknya dari partai-partai. Jadi perang Khandaq, perang koalisi di mana orang-orang kafir itu berkoalisi 10.000 orang melawan kaum muslimin yang 3.000 pada waktu itu. Yang
benar-benar menyisakan ketakutan yang luar biasa. Rasul itu dan para sahabatnya akhirnya membuat parit yang sangat dalam supaya pasukan tidak bisa melaluinya, dan 1 bulan berjaga supaya tidak ada musuh yang bisa menyeberang ke sebelah parit tersebut. Dan sahabat mengatakan, kami saking takutnya pergi buang air besar saya tidak bisa. Takut ditombak, takut dipanah pada malam hari. Orang-orang munafik itu semuanya beralasan pulang. Wahai Rasulullah, tidak ada yang jaga rumah. Wahai Rasulullah, tidak ada yang jaga istri saya. Wahai Rasulullah, rumah saya terbuka, dan seterusnya. Orang-orang munafik itu mundur semuanya. Yang tersisa adalah orang-orang yang beriman. Perang Ahzab, Pak. 10.000 orang, tawan 3.000. Di hari yang terakhir di bulan tersebut, para sahabat itu sudah siap berperang besoknya. Kita berperang besok, semuanya tidur, istirahat. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata pasukan kaum muslimin itu tidur, sementara yang di sebelah itu Allah turunkan pasukan angin dan pasukan yang tidak terlihat meluluhlantahkan pasukan Ahzab. Begitu pasukan kaum muslimin terbangun dan bersiap berperang, ketika cahaya menyingsing, dia melihat sudah tidak ada lagi, biar periuk-periuknya sudah tidak ada. Pertanyaannya, kalau begini solusinya, kenapa tidak dari awal? Kenapa tidak dari pertama Allah mengirimkan pasukan anginnya dan pasukan tidak terlihatnya? Jawabannya sederhana. Allah ingin menunggu bukti cinta hambanya terlebih dahulu, baru kemudian menurunkan pertolongan. Mungkin itu. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, insyaallah materi yang disampaikan oleh Ustaz kita, Bapak Ibu jemaah sekalian, kami kira masih ada waktu sekitar 10 menit. Oleh karena itu kami membuka sesi bertanya. Kepada jemaah yang ingin bertanya kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya kira masih bisa satu pertanyaan kepada jemaah, kami persilakan. Ya, kalau tidak ada, ya Ustaz, pertanyaannya terkait dengan ittiba, apakah artinya mengikut kepada Rasul? Apakah maulid itu kita mengikut Rasul atau bagaimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama mungkin saya ingin menegaskan kembali dulu terkait tentang ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti Rasul dalam makna mengikuti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu dalam hal syariat Islam. Itu yang pertama yang kita garis bawahi. Jadi misalnya salatlah engkau seperti engkau melihat aku salat. Salat. Kemudian bagaimana Rasul sebagai kepala negara, bagaimana Rasul, seperti itu yang disebut dengan ittiba dengan Rasul. Berkaitan dengan perayaan hari-hari besar Islam, misalnya Maulid dan seterusnya. Apakah ini yang disebut dengan ittiba atau tidak? Konteksnya ini syiar. Syiar itu artinya
sarana untuk menyampaikan dakwah. Konteksnya, artinya kalau kita memperhatikan misalnya kenapa muncul maulid misalnya, itu tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in bahkan. Kemudian muncul nanti di era ketika kaum muslimin itu lupa semangat perangnya. Jadi karena lupa semangat jihadnya, Al-Quds dikuasai oleh pasukan salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kemudian beliau berpikir bagaimana bisa membangkitkan giroh semangat perang kaum muslimin. Salah satunya cara adalah dengan mengisahkan kembali atau kemudian menghidupkan kembali kisah Rasul itu kepada kaum muslimin. Dibuatlah kontes, muncullah Al-Barasanji. Maka kitab Al-Barasanji itu menceritakan sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan kepada kaum muslimin sehingga muncul semangat giroh perangnya. Maka Al-Quds kembali berhasil ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu konteksnya. Maka kemudian pada hari ini Maulid itu sebenarnya dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan kepada umat, mengingatkan kembali tentang sirah. Cuma ada cumanya. Konteks aslinya ini kadang ditinggalkan, tambahannya yang diutamakan. Jadi istilahnya nilai syiarnya menjadi berkurang dan malah kemudian sebaliknya dijadikan sebuah ritual tambahan. Nah, kalau kami sendiri itu berhati-hati, lihat konteksnya saja. Jadi dalam hal ini saya tidak menyalahkan, tetapi dan tidak artinya jika itu adalah menjadi bagian dari syiar atau dijadikan momentum untuk mengingatkan kaum muslimin akan diri Rasul dan sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak ada persoalan. Tapi kemudian ketika itu menjadi sesuatu yang diyakini sebagai ibadah, maka ibadah itu mesti ada dalilnya. Maka dalilnya ini yang perlu kita kaji seperti itu. Maka di sini kami berhati-hati. Istilahnya kalau hanya dilakukan seperti biasa, ya, Maulid itu sebenarnya memperingati sejarah Nabi itu bisa tidak di bulan Syawal kan, di bulan Rabiul Awal kan, bisa di hari yang bahkan setiap hari boleh Barasanji itu dibaca untuk semangat kita bisa terpompa atau kemudian semangat kita bisa bangkit dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawaban saya secara sederhana. Terima kasih. Berakhirnya jawaban yang disampaikan oleh Ustaz kita, maka mengakhiri juga kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil hikmah atau hikmahnya, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan majelis kita pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali, kemudian kita akhiri dengan doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.